Qala al-mu'allif rahimahullah, fa idza faragta ay minat tatahhuri farfa' basaraka ila samai. Fa idza faragta, apabila kamu sudah selesai minat tatahhuri dari wudu, ya, farfa' basaraka, maka angkatlah pandanganmu ke atas gitu, ke langit. Ya, jadi lihat ke atas kita habis wudu, ya, menghadap ke atas, ya kan? Ila samai walau kunta a'ma, walaupun kamu ama itu tunanetra gitu, walaupun tidak bisa lihat di atas gitu, ya. Sunnah hukumnya. Warfa, ya, Rasulullah melakukan seperti itu. Warfa yadaika, jadi kalau sahabat itu ngikutin aja, gak banyak rewel gitu. Kalau orang sekarang banyak rewel itu, mana dalilnya gitu. Ntar kasih dalil juga kagak ngamalin. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, itu di Sahih Bukhari, bab tentang haji. Jadi pernah waktu haji bareng dengan dalam riwayat umroh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rizki kepada kita untuk bisa berziarah, ya, ke makam Rasulullah. Saya di Raudhah, bisa sholat di Raudhah, ya, bisa mencium Hajar Aswad, bisa melihat Ka'bah al-Musyarrafah, bisa tawaf, sa'i, ya, bisa sholat di makam Ibrahim, bisa minum Zam-Zam, bisa ini di Arafah, Musdalifah, Mina. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat wabah Covid sehingga kita bisa kembali umrah dan haji dengan izin dari Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Allahumma rzuqna ziyarata haramika wa ziyarata rasulika sallallahu alaihi wasallam bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan ya Allah untuk ke Masjidil Haram, ke Makkah Al-Mukarramah dan ke Al-Madinah Al-Munawwarah dengan izinmu dan kekuasaanmu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena engkau maha menguasai segala sesuatu, ya. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, ya enggak? Ada di daerah saya, daerah Jawa Tengah, daerah Batang, ya. Dulu masih Batang Pekalongan masih satu, sekarang udah dipisah ya, kabupaten tersendiri. Itu ada yang tukang OB itu, tukang sapu di pendopo, ya, di kabupaten gitu, di kantor Pemdanya lah. Dia itu marbot di musola, di masjid, ya, di masjid Pemda itu. Jadi setiap hari dia itu sholat Ibrahimiyah nggak kurang dari 100 kali setiap malam. Ya kan, kemudian dia baca doa di surat Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi saking pengennya dia haji dan umrah, pengen sekali tapi gak punya duit. Gimana caranya? Dia dua sholawat Ibrahimiyah yang banyak dengan ayat itu dia baca yang banyak. Satu saat bupatinya itu nanya, dapat jatah, Pak Bupati ini dapat jatah haji tapi nggak bisa. Ya itu memang udah ininya begitu ya, udah rizkinya dia begitu. Ditanya, "Mak, tahu nggak, saya lupa namanya. Pak, sini. Kamu bikin paspor ya?" Kaget ya. Bikin paspor, Pak Bupati. Saya udah pokoknya bikin aja paspor. Gitu. Nanti tanya kalau nggak ini sama sekretaris saya atau pokoknya biar nanti dibantuin itu. Ya, udah pokoknya singkat cerita selesai itu paspor. Kaget dia, bingung. Ada apa ini? Panggil lagi. Udah paspor udah jadi belum? Udah. Siap-siap bikin visa. Ya, ini nanti gini-begini, hubungin papa ini. Oh, ini untuk apa nih, Pak Bupati? Insya Allah dengan izin Allah kamu dapat rezeki haji dan umroh. Kaget dia, masya Allah. Sujud syukur dia, bener itu, berangkat ya. Tuh. Jadi mau udah bukan masalah ini, Pak. Kalau sudah undangan dari Allah mah, ya, kalau sudah undangan dari Allah itu nggak ada yang sulit, ya kan? Mudah-mudahan segera dibuka lagi haji dan umroh, amin. Ya, saya dengar-dengar sudah mulai ini ya, tentu saja dengan vaksin dan segala macam ya, kita ikutin ikhtiarnya, syariatnya kita ikutin semuanya. Yang penting kita berdoa, bertawakal, ya, berikhtiar pada Allah. Mudah-mudahan Allah semuanya akan memudahkan urusan kita, amin ya rabbal alamin, ya. Jadi jangan putus asa dengan rahmatnya Allah, ya. Allah maha kuasa, maha kaya. Warfa' yadaika
Jadi tadi saya cerita bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar itu ada di Sahih Bukhari. Abdullah bin Umar itu saking ngikutinya Nabi, jadi pernah beliau diajak umrah sama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu dalam pertengahan perjalanan Rasul itu istirahat. Kalau sekarang mah rest area lah ya, kalau di tol mah ya, tol Cipali misalnya rest area apa namanya, KM berapa gitu ya misalnya gitu ya kan. Itu berhenti Rasulullah, dan Rasulullah itu waktu itu muterin apa ya, jadi ada pohon, jadi ontanya itu diputerin begitu, terus sholat 2 rakaat. Kata sholat apa itu? Bukan sholat 2 rakaat. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar tuh nggak banyak nanya, ngikutin aja, agak rewel gitu, ngikutin aja sholat gitu. Kalau sekarang mau kaitannya ya dikit-dikit nanya ya, dikit nanya, ini mana dalilnya tuh, dikit-dikit nanya gitu. Diamalin maka agak PRT ya gitu. Jadi nggak nanya, nggak banyak nanya, bang ngikutin aja Nabi, mesti barokah. Nggak mungkin Nabi akan apa namanya menelantarkan atau menyesatkan, kagak mungkin. Itu pasti sayang Nabi Rasulullah SAW ya. Jadi dilakuin aja sama Abdullah. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada, itu Abdullah bin Umar tuh ngelewat tempat itu lagi, ya kan? Ngapain? Istirahat, diputerin ontanya, ya kan? Terus diikat ontanya, sholat 2 rakaat. Ada sahabat yang ikut sama Abdullah bin Umar, ditanya, ya Abdullah, loh sholat apaan tuh? Apa kata jawabnya? Saya kagak tahu, pokoknya fa'altu kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yang penting waktu saya diajak di sini, saya ingat banget di sini nih, terus berhenti kayak gitu, berhenti apa namanya, apa diikat ontanya, terus sholat. Udah, saya ngikutin aja, ikutin Rasulullah. Saya gak tahu tuh sholat apa, saya ngikutin aja Rasulullah tuh. Terus saking apa namanya ikutnya pada sunnahnya Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad ya. Jadi ikutin baik dah, nggak usah banyak rewel, nggak usah banyak cincong, ikutin aja ininya Rasulullah. Insya Allah pasti ya akan ada apa namanya manfaat dan hikmahnya. Jadi kalau udah seperti ini, habis wudhu udah nggak usah banyak lihat ke atas gini, kemudian angkat warfa yadaika, dan angkat kedua tanganmu, gini diangkat. Ada mengatakan ditempelkan begini, ada mengatakan begini, yang penting diangkat gitu. Wastaqbil al-qiblata bisodrika, dan menghadap kiblat dengan dadamu. Jadi maksudnya dadanya yang hadap kiblat, bukan ininya tapi dadanya. Jadi habis wudhu, nah tapi ya apa namanya, kalau misalnya nih, mohon maaf, misalnya tempat wudhunya jauh misalnya dari masjidnya, terus kita transit, kita kagak tahu gitu ya, itu dimaklumi gitu loh. Tapi kalau udah jelas kan masjid kita di sini, udah tiap hari di sini Pak RT ya kan, ada paham tuh mana kiblatnya. Ini kan wudhu sini ya, berarti kan ngadep ke sana kan. Nanti ada kan di situ keran tuh, habis wudhu tuh madhab ke sana, terus doa, nah gitu. Li'anna samaa, ya karena langit kiblatud doa, karena langit itu maksudnya pandangan ke atas itu menjadi arahnya doa, ya arahnya doa gitu. Wa li'anna hawaijal ibadi fi khazanati atau fi hizanati, ya fi hizanatin tahtal arsy, karena hajat-hajat manusia itu berada di bawah singgasananya Allah. Dan singgasananya Allah di mana? Di langit, ya kan? Al arsy kan di langit, ya ada di langit, di alam malakut, alam samawat, ya. Makanya fadai yamuddu yadaihi li hajatihi, makanya disunahkan orang yang berdoa itu untuk mengangkat kedua tangannya dan meninggikannya. Itu kayak Habib Umar tuh kalau doa begini kan, itu begini, jadi di atas ini malah pundak ya, ada begini, ada apa ya, jadi itu aja. Allahumma sholli ala sayyidina, terus ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, begini dia doa apa malas itu orang tuh begini atas ya enggak, itu biasa tahlilan sama maulidan itu gini sambil gini. Itu kata Allah, kamu serius nggak sih gitu. Kamu serius nggak gitu ya. Jadi kalau serius ya jangan ke atas, ya paling nggak segini ya. Emang dalam riwayat banyak itu, dalam riwayat sampai Rasul pernah doa sampai ketiaknya itu kelihatan. Maksudnya ininya ya, ketiaknya kelihatan berarti kan tinggi kan. Kalau gini kan nggak kelihatan ya. Kalau kelihatan berarti tinggi, benar nggak? Ini gitu ya, jadi benar-benar gitu ya. Kenapa? Karena memang
ad-da'i yamuddu yadayhi lihajatihi ila sama, karena orang yang berdoa itu menadahkan kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya ke arah langit karena tempat hajatnya. Ya, maksudnya simbol ya dari kekuasaan Allah. Wali annal ka'bata asyraful jihad, dan Ka'bah juga kiblat kita itu berada di arah yang paling mulia dan tembus ke langit 7 ya itu. Wakul, dan berdoalah, yaitu doanya yang biasa kita kita dengar ya, yang diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, dan juga di sekolah juga ya, di madrasah kita ngaji. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka. Ini satu riwayat, ada riwayat yang biasa kita ini, asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau yang itu jadi Imam Ghazali ini nyebut ada 2 versi ya, tapi yang ini jarang yang kita pakai, tapi yang kita pakai yang ini ya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu yang dari kecil mah kita pakai, ya udah nggak apa-apa semua. Jadi banyak doa itu banyak Pak, kadang dalam satu amalan tuh lebih dari 3 doanya, kayak masuk WC itu ada beberapa ini doanya ya, tapi yang kita mungkin yang kita hafal 1 ya nggak apa-apa, udah itu aja diistiqomahin begitu, yang penting istiqomahnya ya. Di sini Imam Ghazali nyebut dua-duanya ada, jadi innaka Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin gitu ya. Baca bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca yang versi yang dari Imam Ghazali ini, sama nanti biar lengkap gitu sama yang biasa kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Aduh, cakep bener itu doa ya Allah. Artinya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, hanyalah Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusannya ya. Aku banyak berbuat dosa, mendolimi diriku sendiri, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, dan bertaubat kepadamu ya Allah. Jadikanlah aku orang-orang yang ahli taubat, yang senang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku orang-orang yang bersuci, bersih lahir batinnya ya, luarnya badan kita bersih dari najis dan juga bersih dari penyakit. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari penyakit ya, khususnya penyakit yang menular Pak. Rasulullah SAW itu berlindung dari penyakit menular. Itu ada 2 yang paling terkenal doanya, Allahumma inni a'udzubika minal judhami wal barasi wal junun wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit yang menular. Baros itu penyakit kulit menular dia. Jadi kalau kena tuh langsung dulu gitu, rembet ke seluruh tubuh gitu. Masya Allah, Pak, kita baru gatel dikit aja di leher aja nggak, subhanallah, nggak enaknya loh ya kan, nggak nyaman, misalnya di sini digaruk terus sampai iritasi merah gitu. Habis itu taunya ada di tangan, terus ada di paha, ada di kaki, gimana rasanya? Ya kan? Habis itu kalau kena orang nular, kayak lepra gitu, nular. Tuh Rasul berlindung itu ya. Wal barasi wal junun, dan juga dari penyakit gangguan kejiwaan alias gila ya, karena nggak kuat gitu ya dengan tekanan hidup gitu, nggak kuat jadi gila. Bener Pak,
Ya, berlindung dari Allah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan sama kita semuanya. Amin. Ya, wa a'udzubika min sayyi'il asqam, dan aku berlindung kepadamu dari penyakit-penyakit yang kita nggak tahu dah namanya. Dalam ilmunya Allah SWT. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal judami wal barasi wal jununi wa min sayyi'il asqam. Ya gitu ya. Udah baca yang banyak itu, insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit yang apa namanya, yang penyakit yang berbahaya, penyakit menular dan sejenisnya dah semua ya. Dan enak hidup kita, kagak stres. Jadi kalau banyak doa ini insya Allah nggak stres ya, ya karena itu doanya Nabi, karena doanya paling sebaik-baiknya doa dari siapa? Rasulullah kan. Dan itu ada di Sahih Bukhari hadisnya ya, itu dibanyakin itu ya. Ya. Wa qul asyhadu an, seterusnya tadi udah itu ya, doanya minta ampunan dari Allah, karena itu wudu itu dia merontokkan, menggugurkan dosa-dosa ya kan, dosa pandangan ya, ketika di dosa mata kita banyak banget berdosa Pak, ya enggak ya kan, itu nanti dihapus dengan apa? Dengan wudu itu. Fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi dikatakan, ya Musa, wahai Nabi Musa, kata Allah nih, hadis qudsi ya, dinisbatkan kepada Allah, idza asabatka musibatun, kalau kamu mengalami musibah, wa anta ala ghairi wudu'in, dan kamu tidak dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan tidak bersuci gitu ya, fala talumanna illa nafsaka, maka jangan salahkan saya, kata Allah, salahkan kamu sendiri, kenapa kamu nggak wudu gitu. Maksudnya apa? Jadi kalau kita menjaga wudu kita, itu insya Allah Allah akan menjaga kita juga dari musibah, dari bala, karena kita selalu bersih. Allah juga innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi surat Taubat ya, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang suka taubat dan gitu ya Bu. Jadi diusahakan ya dari sekarang ya, kalau batal wudu, bahkan disunahkan juga walaupun belum batal nih, Isya nih, walaupun belum batal nih, disunahkan isbagul wudu. Apa isbagul wudu? Memperbaharui wudu lagi gitu, padahal belum batal, itu juga sunnah ya. Tapi ya ini juga dah, yang lihat-lihat kondisi juga lah, kalau udah mau komat masih baik ya kan, ntar ketinggalan dong ya kan gitu ya, gitu. Udah adzan ya? Belum? Ada yang nanya lagi? Ada yang nanya? Wali qoli, dan ada hadis juga wali qolihi sallallahu alaihi wasallam, dan ada hadis Rasul bersabda, dum ala taharati yuwassi' alaika rizqa, jagalah wudu kamu, kalau batal langsung wudu lagi ya, ala taharah, selalu bersuci, yuwassi' alaika rizqa, maka Allah akan memperluas rizkimu. Memperluas rizki dengan menjaga wudu ya. Dan kita keadaannya enak bener Pak, kalau kita selalu wudu itu, selalu apa, bersuci gitu maksudnya, itu enak bawaannya. Itu Sayyidina Abu Hurairah tuh kalau lagi nggak bersuci itu nggak berani keluar gitu, kayak perasaan kagak enak begitu. Pernah ditanya sama Rasul, kenapa kamu tadi nggak ada, katanya, kata dicari sama Rasulullah gitu kan, ini mana Sayyidina Abu Hurairah kagak kelihatan nih, ternyata mohon maaf beliau sedang junub ya kan. Terus ditanya sama, kenapa kamu? Maaf ya Rasulullah, saya dalam keadaan najis ya Rasulullah, saya dalam keadaan kotor. Kenapa kotor? Saya junub ya Rasulullah, ya belum mandi begitu. Oh sebenarnya manusia nggak ada yang najis, kata Rasul begitu ya kan, tapi kan kerasaannya nggak enak begitu ya nggak. Kita kalau mohon maaf nih udah junub terus kita belum mandi gak, gimana rasanya tuh ya. Sebenarnya juga makan juga makruh, kata para ulama gitu. Makan nih lagi junub ya, belum mandi, itu makan makruh. Kata guru saya Syekh Umar Hasim begitu, makruh ya kan. Makanya kalau bisa langsung ya kan mandi jam 2 malam langsung aja mandi ya kan gitu ya. Kama afadadzalika Imam Al-Bujairi minaklan an Sayyidi Mustafa Al-Bakri, itulah yang dinukil, yang dijelaskan oleh para ulama, salah satunya Imam Al-Bujairimi, syarahnya Fathul Qorib ya,
Itu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita ada nanya nggak? Nggak ada ya, insya Allah jelas semuanya. Mudah-mudahan kita selalu suci, selalu bersih zahir dan batinnya, amin ya. Kita usahakan kalau kita batal langsung wudhu, kalau kita punya kesempatan dan kita masih ada wudhu tapi ada kesempatan dan ada peluangnya, kita wudhu lagi ya untuk menambah kesunahan ya. Dan mudah-mudahan Allah SWT akan memperluas rezeki kita dengan wasilah itu dan akan menyelamatkan kita dari musibah dan balanya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.